Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belhazar Dewi Partogi Simanjuntak dari kelas D3 SI 4701 dengan NIM 607012300065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai codingan-codingan saya dalam assessment pertama mata kuliah dasar ilmu data. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke codingan saya untuk nomor yang pertama. Jadi untuk nomor yang pertama ini, kami diminta untuk melakukan proses fitur atau label encoding. Jadi di sini kode Python ini digunakan untuk mengonversi kolom-kolom kategorikal dalam data frame menjadi format numerik menggunakan teknik label encoding. Dimulai dengan mendefinisikan daftar kolom kategorikal yang akan diproses seperti gender, hormonal change, smoking, dan lainnya. Kemudian label encoder dari pustaka Scala Preprocessing digunakan untuk mengubah setiap kategori dalam kolom-kolom tersebut menjadi label numerik. Setiap kolom dalam daftar tersebut terlebih dahulu diubah menjadi tipe data string menggunakan S-type STM. Untuk memastikan bahwa data kategorikal diproses dengan benar. Setelah itu, fungsi fit transform pada label encoder digunakan untuk menemukan kategori unik dalam kolom dan mengonversinya menjadi nilai numerik. Proses ini diulang untuk setiap kolom dalam daftar dan hasil akhirnya dicetak dengan df head. Kemudian kita akan lanjut untuk ke nomor 2, yaitu melakukan pemisahan fitur dan label. Jadi di sini berfungsi untuk mempersiapkan data dalam data frame untuk digunakan dalam model machine learning dengan memisahkan fitur dan label serta memastikan bahwa nama kolom tidak mengandung spasi tambahan. Pertama, def kolom sama dengan def kolom str strip digunakan untuk menghapus spasi ekstra di sekitar nama kolom yang mungkin ada di dalam data frame df. Selanjutnya, variabel x diisi dengan fitur, yaitu semua kolom kecuali kolom osteoporosis underscore 0. Sementara variabel y diisi dengan label yang merupakan kolom osteoporosis underscore 1. Setelah itu, kode ini mencetak beberapa informasi untuk memeriksa hasil pemisahan fitur dan label, termasuk menampilkan 5 baris pertama dari X dan Y menggunakan head, serta menunjuk bentuk atau dimensi dari X dan Y dengan shape untuk memastikan bahwa data sudah dipisahkan dengan benar. Kode ini membantu dalam mempersiapkan data untuk tahap berikutnya dalam pemodelan machine learning. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu melakukan pemisahan data training dan data testing. Jadi di sini kodenya itu bertujuan untuk melatih model machine learning dan menguji kinerjanya. Proses codingan ini dilakukan dengan menggunakan fungsi train space split dari pustaka Scala Model Selection. Fungsi ini membagi data fitur X dan label Y menjadi dua set, satu untuk pelatihan dan satu untuk pengujian. Parameter test size sama dengan 0,2 menentukan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data pengujian, sementara 80% sisanya akan digunakan untuk pelatihan. Random state part 2 digunakan untuk memastikan bahwa pembagian data dapat diproduksi di lain waktu dengan hasil yang sama. Sementara itu, stratify sama dengan Y memastikan bahwa distribusi label di dalam data pelatihan dan pengujian adalah seimbang. Setelah pemisahan, kode ini mencetak dimensi bentuk dari data pelatihan X-train dan XY dan data pengujian X-test dan Y-test untuk memverifikasi hasil pemisahan data, memastikan bahwa pembagian data telah dilakukan dengan benar. Kemudian lanjut ke nomor 4, yaitu melakukan proses feature scaling. Jadi di sini menggunakan standar scalar dari pustaka Scala Preprocessing. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk mengubah fitur dalam dataset agar memiliki skala yang seragam dengan min 0 dan standar deviasi 1 sehingga model machine learning dapat berfungsi lebih efisien. Pada baris pertama, scalar sama dengan standar scalar membuat objek standar scalar yang akan digunakan untuk melakukan transformasi skala pada data. Selanjutnya, Xscale sama dengan scalar fit underscore transform melakukan dua langkah. Yang pertama adalah fit, yaitu menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kolom dalam X. Dan yang kedua adalah transform, yaitu menggunakan rata-rata dan standar deviasi yang dihitung sebelumnya untuk menstandarkan setiap fitur dalam X. Oke. Kemudian, hasil normalisasi yang berupa array tapi diubah kembali menjadi data frame dengan nama kolom yang sama dengan X menggunakan PD data frame X underscore scale.
Terakhir, print X mencetak 5 baris pertama dari Xscale untuk memverifikasi bahwa proses normalisasi telah berhasil dilakukan. Kemudian kita akan lanjut untuk yang nomor 5, yaitu melakukan proses reduksi dimensi data dan visualisasi 3 dimensi. Jadi codingan ini menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi data menjadi 3 komponen utama dan memvisualisasikan hasilnya dalam plot 3D. Data pelatihan atau Xtrend diproses dengan PCA, lalu hasilnya disimpan dalam data frame dengan 3 kolom untuk komponen utama. Plot 3D digunakan dengan Matplotlib dengan titik-titik yang diwarnai berdasarkan label YTrend. Legenda ditambahkan untuk membedakan dua kelas, yaitu osteoporosis dan tidak osteoporosis. Hasil akhirnya adalah visualisasi distribusi data dalam 3 dimensi berdasarkan komponen utama dari PCA. Mungkin sekian presentasi saya mengenai asesmen pertama yang kemarin sudah dikerjakan. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.